Penyelidikan kasus penculikan gadis yang merupakan anak dari Direktur Jenderal Polisi menjadi sebuah misteri yang harus dipecahkan dalam film ini. Uniknya dalam pemecahan kasus ini terdapat seorang penulis novel yang dipercaya memiliki kemampuan khusus, yang mana novel yang ia tulis tanpa disadari menceritakan terlebih dahulu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dan menariknya, ia sedang menulis novel tentang kasus penculikan dengan karakter dan kejadian yang sama persis dengan kasus penculikan anak dari Direktur Jenderal Polisi yang sedang menjadi misteri dan sedang diselidiki oleh kepolisian. Film diawali dengan seorang pria lansia berada di kantor polisi sedang melaporkan tentang seseorang yang selalu mengancamnya melalui telepon. Pria parubaya berusia 60 tahun tersebut bernama Subramani, dan ia adalah seorang penulis novel. Setelah laporannya diterima, ia pun pulang. Sesampainya di rumah, ia pun mengambil kertas dan mulai menulis novel barunya yang berjudul Deja Vu. Kemudian scene berpindah, terlihat seorang wanita sedang berada di dalam mobil dalam keadaan dibekap. Wanita tersebut berhasil kabur dan terlihat sedang menelpon seseorang. Terlihat juga 3 pria bertopeng mengejarnya dalam kegelapan. Singkat cerita, wanita itu pun akhirnya berhasil kembali ditangkap. Wanita tersebut telah diculik. Penyelidikan dan pencarian pun dimulai. Polisi telah berada di rumah Subramani. Polisi mengatakan bahwa pada dini hari pukul 2.30 seorang wanita bernama Puja telah diculik. Sebelum menghilang, wanita tersebut telah menelpon kepolisian dan menyebut nama Subramani dan Sainagar. Polisi pun menanyakan kepada Subramani perihal nomor telepon yang telah mengancam Subramani seperti yang dilaporkan Subramani di awal film. Saat dicocokkan, ternyata nomor yang menelpon Subramani sama persis dengan nomor yang menelpon kepolisian terkait kasus penculikan. Mengejutkannya lagi, novel yang ditulis oleh Subramani pun menceritakan tentang kasus penculikan seorang gadis yang juga bernama Puja. Kecurigaan terhadap Subramani pun semakin kuat. Namun Subramani meyakinkan polisi bahwa ia tidak tahu mengenai kasus yang dikatakan oleh polisi. Dan ia mengaku bahwa novel yang ia buat hanyalah fiksi dan tidak ada hubungannya dengan gadis bernama Puja yang mereka cari. Subramani kemudian ditahan dan hendak digiring ke kantor polisi. Saat keluar rumah, banyak warga menunggu dan menanyakan alasan Subramani ditahan. Karena polisi tidak bisa menjelaskan, keributan pun sempat terjadi. Saat itu seorang wartawan berada di sana. Karena polisi takut kejadian itu menjadi viral, mereka pun tidak jadi menahan Subramani tanpa bukti yang kuat. Meskipun Subramani tidak jadi ditahan, namun berita mengenai keributan itu pun menjadi viral karena ada video yang telah disebarluaskan oleh seseorang melalui kanal YouTube. Berita itu pun akhirnya diketahui oleh DJP, Direktur Jenderal Polisi bernama Asap Pramod. 2 orang polisi yang bertugas saat menangkap Subramani pun bertemu DJP Asap Pramod. Awalnya kedua polisi itu dimarahi oleh DJP Asap Pramod. Namun saat ia mendengarkan rekaman telepon dari wanita korban penculikan, ia langsung panik karena suara penelpon mirip suara putrinya. DJP Asap Pramod kemudian menyuruh asistennya untuk menghubungi putrinya yang juga bernama Puja. Ternyata wanita yang diculik itu memang benar putri DJP Asap Pramod, putri dari seorang Direktur Jenderal Polisi. Tidak butuh waktu yang lama, berita tentang hilangnya putri dari seorang Direktur Jenderal Polisi pun menjadi trending topik. Kasus ini pun menjadi perhatian publik. Scene berpindah, DJP Asap Pramod menelpon rekannya bernama Kalian untuk meminta seorang petugas khusus menyelidiki keberadaan putrinya. Sebelum mendapatkan nama petugas khusus tersebut, asisten pribadi dari DJP Asap Pramod mendapat kabar bahwa Subramani telah menulis lebih lanjut novelnya. Dan dalam novelnya, Subramani menulis bahwa akan ada seorang petugas khusus yang akan menyelidiki keberadaan Puja. Dan petugas itu bernama Vikram Kumar. DJP Asap Pramod terlihat kaget dan kembali menelpon rekannya Kalian untuk menanyakan nama petugas yang akan dikirim. Dan mengejutkannya, nama petugas yang akan dikirim sama dengan karakter dalam novel yang ditulis oleh Subramani, yaitu Vikram Kumar. Vikram Kumar sudah berada di tempat kerja Puja. Di sana ia mendapatkan informasi bahwa setelah pulang kerja, Puja dan kawan-kawannya sempat pergi ke sebuah acara yang dibuat oleh seorang teman bernama Kishore. Dan di sana Puja sempat bertengkar dengan seorang pria bernama Raffi yang merupakan teman dari Kishore. Setelah kejadian itu, Puja langsung pulang dan pria bernama Raffi diketahui menggunakan sepeda motor mengikuti Puja. Vikram kemudian meminta rekan kerjanya untuk mengecek CCTV, mencari tahu pria yang mengikuti Puja saat pulang. Beberapa menit kemudian, Vikram mendapatkan foto motor yang digunakan pria tersebut. Kemudian Vikram meminta rekannya untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai pria dan sepeda motor yang digunakan.
Vikram tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang pria yang mengikuti Puja selain nama dan nomor telepon pria tersebut yang sudah tidak aktif. Di sisi lain, ternyata semua kejadian yang dialami oleh Vikram Kumar pada hari itu telah dicatat terlebih dahulu secara detail oleh Subramani dalam novelnya. Hal itu disampaikan oleh seorang polisi yang menjaga Subramani kepada Vikram melalui telepon genggam. Keanehan tentang Subramani dan novelnya tentu membuat semua terheran-heran. Diketahui sebelum novel yang sedang ia tulis, Subramani pernah menulis sebuah novel yang kejadiannya sama persis dengan sebuah kasus penculikan dan pembunuhan pada tahun 2013. Subramani sepertinya memang memiliki kemampuan khusus. Penyelidikan berlanjut. Vikram Kumar sudah berada di lokasi mobil Puja berada setelah mendapat informasi dari rekan polisinya. Pada lokasi itu, Vikram tidak menemukan banyak informasi selain kejanggalan di mana ban mobil Puja seperti sengaja dikempeskan dengan paku dan mobil Puja terkunci dengan rapat. Kemudian Vikram menuju ke lokasi berikut, di mana telah ditemukan barang-barang milik Puja. Setibanya di lokasi tersebut, Vikram mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut pada tahun 2013 juga pernah terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis bernama Janani. Vikram sudah berada di rumah Subramani. Ia menyuruh Subramani menulis lanjut novel dan mengancam Subramani agar apa yang ia tulis harus benar-benar terjadi, jika memang betul Subramani memiliki kemampuan khusus. Subramani kemudian melanjutkan novelnya. Dalam novelnya, ia menulis bahwa seorang sopir taksi akan melaporkan sebuah kasus penculikan di salah satu pos polisi. Tak butuh waktu yang lama, Vikram mendapat informasi bahwa seorang sopir baru saja melaporkan sebuah kasus penculikan. Sekali lagi, apa yang ditulis oleh Subramani benar-benar terjadi. Vikram bergegas menuju ke pos polisi yang menerima laporan tersebut. Sesampainya di sana, pria yang melapor sudah pergi meninggalkan kantor polisi. Namun, mobilnya ia tinggalkan. Kemudian Vikram memeriksa CCTV. Namun, CCTV terlihat telah sengaja diacak oleh seseorang menggunakan pengacak sinyal. Setelah diperhatikan lebih lanjut, terlihat pria yang melapor sempat meninggalkan sesuatu di atas meja petugas polisi. Meja itu pun diperiksa. Vikram menemukan secari kertas, dan kertas itu sebelumnya sudah disobek dan ditambal kembali menggunakan isolasi. Setelah dibaca, ternyata surat itu merupakan laporan dari seorang sopir taksi bernama Raffi pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013. Laporan tentang penculikan seorang wanita. Dalam laporan tersebut tertera jenis mobil dan nomor plat kendaraan pelaku, yaitu mobil BMW dengan nomor kendaraan KA02BC999. Tak lama setelah diselidiki identitas pelapor, seorang polisi menunjukkan identitas pengemudi yang melapor dan meninggalkan surat tadi. Saat Vikram memastikan wajah pria tersebut kepada polisi yang bertugas menerima laporan malam itu, dengan yakin si petugas menjawab bahwa pria dalam foto itulah yang mengantar laporan beberapa menit yang lalu. DJP Asap Pramod dan asistennya terlihat terkejut saat melihat wajah pelapor dan saat mendengar pengakuan petugas itu. Ia mengatakan sangat mustahil jika pria dalam foto itu yang mengantar surat laporan, dan DJP Asap Pramod juga mengatakan sangat mustahil jika pria itu masih hidup. Kemudian Vikram Kumar mencurigai DJP Asap Pramod telah menyembunyikan sesuatu. Lalu Vikram Kumar memintanya untuk menceritakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. DJP Asap Pramod yang sudah putus asa akan anaknya yang belum juga ditemukan dan berharap penuh pada Vikram Kumar akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang isi laporan sobek tadi. Suatu malam pada tahun 2013, seorang sopir taksi bernama Raffi pergi ke pos polisi dan melapor bahwa seorang wanita yang merupakan penumpangnya telah diculik. Namun laporan itu tidak segera ditindaklanjuti. Pagi harinya, wanita yang telah diculik itu ditemukan telah tak sadarkan diri dan tubuhnya dipenuhi luka karena telah diperkosa secara bergilir oleh para penculik. Pada tahun 2013, kasus tersebut menjadi viral dan menjadi perhatian publik. Kasus itu kemudian ditangani oleh Asap Pramod yang saat itu masih berstatus komisaris. Asap Pramod kepada media menyampaikan telah berhasil mendapatkan 4 orang tersangka dari kesaksian korban dan sopir taksi. Awalnya Asap Pramod sangat ingin menghukum para pelaku dengan hukuman paling berat. Namun saat ia mendapati telepon dan mengetahui bahwa salah satu pelaku adalah pria bernama Siddharth, anak dari seseorang yang berpengaruh dan berkuasa, dan ditambah lagi bahwa Asap Pramod dijanjikan promosi jabatan menjadi Direktur Jenderal Polisi apabila menyelamatkan Siddharth, akhirnya Asap Pramod berubah pikiran. Tak lama kemudian wanita yang merupakan korban dinyatakan meninggal dunia. Perhatian masyarakat dan media pun tertuju pada kepolisian. Masyarakat dan media mengharapkan tindakan nyata terhadap pelaku agar korban dan keluarga korban mendapatkan keadilan. Asap Pramod kemudian menangkap 3 orang pelaku. Namun masyarakat dan media sudah mengetahui bahwa pelaku berjumlah 4 orang. Asap Pramod tidak menangkap Siddharth, anak dari seorang yang berpengaruh dan berkuasa.
Dan untuk mengganti posisi Siddharth, Asa Pramod menangkap sopir yang melapor kejadian itu, yang diketahui bernama Raffi. Ketiga pelaku dan Raffi kemudian dieksekusi mati oleh Asa Pramod sendiri. Menyedihkannya, Raffi harus mati menggantikan posisi Siddharth yang merupakan pelaku sebenarnya, untuk meyakinkan publik dan media. Vikram Kumar yang mendengar cerita dan pengakuan dari DJP Asa Pramod dan asisten pribadinya, dengan tenang mencerna kesenambungan kasus tersebut dengan kasus penculikan anak Direktur Jenderal Polisi yang sedang ia selidiki. Vikram Kumar menyadari bahwa seseorang telah dengan sengaja menculik anak DJP Asa Pramod untuk menciptakan kembali kejadian pada tahun 2013 silam. Namun yang menjadi tanda tanya adalah bagaimana mungkin orang yang telah meninggal bisa mengantar laporan ke kantor polisi beberapa menit yang lalu. Saat dalam perjalanan, Vikram mendapat telepon dari salah seorang rekan polisi yang menyampaikan bahwa mobil BMW dengan nomor kendaraan KA02BC999 yang tertera dalam laporan penculikan yang terjadi pada tahun 2013 merupakan kendaraan milik Siddharth Devendra, putra dari Devendra Moira, pemilik sebuah perusahaan bonafit. Selain itu, dalam perjalanannya, Vikram pun mendapatkan informasi keberadaan mobil tersebut. Setibanya Vikram di titik lokasi mobil milik Siddharth, tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya dan hendak menabrak Vikram. Namun Vikram dengan segera menghindar. Dalam mobil sudah ada Pooja dalam keadaan terikat dan Siddharth yang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Setelah beberapa lama berusaha menghentikan mobil, akhirnya Vikram berhasil. Pooja akhirnya berhasil diselamatkan. Namun Vikram menemukan kejanggalan saat berusaha menghentikan mobil milik Siddharth tersebut, yang mana mobil masih bisa dikontrol dengan baik oleh Siddharth, sedangkan Siddharth saat itu sudah dalam keadaan mabuk hampir tak sadarkan diri dan lemas. Vikram melanjutkan penyelidikannya. Saat Vikram memeriksa mobil milik Siddharth, ia menemukan sebuah perangkat aktif yang masih terhubung dengan mobil Siddharth. Kemudian Vikram melacak keberadaan perangkat tersebut dan menemukan lokasinya. Setibanya di lokasi perangkat yang telah ia lacak, akhirnya Vikram bertemu dengan dua orang pria sedang berada di depan layar komputer. Salah satunya adalah pria yang diketahui sebagai Raffi, pria yang mengantar surat laporan di kantor polisi beberapa saat yang lalu. Setelah diinterogasi, terungkaplah bahwa semua kejadian dari awal telah diatur dan dikontrol dari ruangan tersebut. Subramani menulis novelnya berdasarkan instruksi pria tersebut melalui earphone yang dipasang di telinga Subramani. Sedangkan semua kejadian dan keberadaan dari Vikram dipantau melalui kamera tersembunyi yang telah dipasang serta CCTV dan handphone yang telah mereka retas. Bahkan mobil milik Siddharth pun sebenarnya dikontrol oleh mereka dari ruangan tersebut. Terungkap juga bahwa sesungguhnya pria itu bernama Rahul, saudara kembar dari Raffi, sopir yang meninggal bersama 3 orang pelaku yang dieksekusi oleh Asa Pramod pada tahun 2013. Sedangkan Subramani adalah ayah kandung dari Raffi dan Rahul. Keesokannya, Vikram Kumar bertemu dengan DJP Asa Pramod, melaporkan bahwa pelaku sudah ditemukan. Pada pertemuan itu, Asa Pramod dengan penuh amarah menceritakan kembali kejadian yang telah ia lakukan pada tahun 2013. Asa Pramod juga sempat mengatakan bahwa ia seharusnya membunuh semua keluarga dari Raffi. Selain itu, Asa Pramod pun mengaku telah membunuh wanita bernama Janani yang merupakan korban penculikan pada tahun 2013 saat berada di rumah sakit untuk menghilangkan jejak. Kemudian Asa Pramod memerintahkan Vikram untuk membunuh Siddharth, Subramani, dan Rahul. Ternyata pertemuan itu adalah jebakan yang dibuat oleh Vikram. Ia merekam semua apa yang telah diceritakan oleh DJP Asa Pramod. Kemudian setelah beberapa jam, ia mengupload semuanya ke media sosial sehingga terbongkarlah semua kejahatan dari DJP Asa Pramod. Setelah membongkar semua kejahatan DJP Asa Pramod, Vikram kemudian membunuh Siddharth, salah satu pelaku penculikan terhadap Janani pada tahun 2013. Sedangkan Subramani dan Rahul menjelaskan alasan mereka melakukan semua itu karena ingin mendapatkan keadilan dari apa yang telah terjadi kepada Raffi, saudara kembar dari Rahul, yang meninggal ditembak oleh DJP Asa Pramod pada tahun 2013 silam. Pada akhir film, kita dikejutkan dengan identitas asli dari Vikram Kumar. Sebenarnya, petugas khusus bernama Vikram Kumar tidak pernah tiba untuk menyelidiki kasus ini. Sedangkan pria yang selama ini menyelidiki kasus penculikan putri DJP Asa Pramod dan menyamar sebagai Vikram Kumar adalah seorang pria bernama Arun yang merupakan kekasih dari Janani, wanita yang menjadi korban penculikan pada tahun 2013. Arun melakukan semua itu untuk menyelidiki dan membalas dendam atas apa yang telah menimpa calon istrinya. Dan film pun